Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik pola makan yang baik untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pola makan yang baik ya untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Seperti pengalaman yang pernah saya lakukan ya ketika masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, dan ternyata hasilnya lebih efektif, artinya lebih mempercepat proses pemulihan penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, yang ingin saya sharingkan bahwa pentingnya makan ya, pentingnya makan supaya kita itu menjadi lebih sehat ya, lebih sehat, akhirnya menjadi cepat sembuh dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, begini teman-teman, jadi makan ya atau makanan itu bisa menyehatkan ya, tapi bisa juga memicu ya menjadi untuk kambuh. Nah, maka dari itu kita harus selektif ya terhadap hal-hal yang kita makan, karena dengan makan ini juga bisa dijadikan sebagai obat, artinya menjadi sembuh dengan makan makanan yang teratur ya. Dan tetapi bisa juga makanan itu sebaliknya, ketika kita di dalam memilih makanan ini artinya tidak selektif ya. Jadi apalagi dengan istilah makan ini tidak berpola, nah ini akan lebih hancur lagi ya. Karena pengalaman saya itu berawal dari pola makan yang amburadul ya waktu itu. Nah akhirnya saya pertama terkena MAH ya, MAH kronis. Nah kemudian setelah itu asam lambung, kemudian asam lambung naik menjadi GERD ya. Setelah GERD kemudian karena sensasinya sangat multi ya, sangat banyak, akhirnya menjadi cemas ya, terkena anxiety disorder ya. Nah setelah itu meningkat, pikiran kita selalu menganalisanya negatif ya, serba takut dan lain sebagainya, akhirnya terkena psikosomatik. Nah oleh karena itu, supaya kita bisa terlepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, maka ini penting ya tentang pola makan yang baik ya, yang menguntungkan bagi penderita asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis. Nah, pola makan yang baik itu sesuai yang pernah saya praktekkan. Ini yang pertama ya. Ini ada beberapa hal ya. Kita mulai dari yang pertama di dalam kita mengatur pola makan. Yaitu yang pertama, saya berusaha makan tepat waktu sesuai dengan jadwal. Nah, waktu itu jadwal makan saya ini pernah ya sehari itu sampai 5 kali ya. Nah, kemudian setelah itu kemudian berubah menjadi 4 kali. Nah setelah 4 kali sudah agak membaik, kemudian berubah menjadi pola normal menjadi 3 kali. Nah yang lebih penting adalah
kita berusaha menepati jadwal yang kita jadwalkan ya. Tentunya jadwal itu disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi lambung kita ya. Nah, biasanya yang menjadi pertimbangan pertama ini kan begini teman-teman ya. Ketika kita asam lambung ini masih sering naik ya, masih perut nggak nyaman lah ya, mungkin sebentar-sebentar terasa kembung, begak, sembelit ya, mungkin perih, kemudian enek ya, mengganjal di ulu hati dan lain sebagainya. Ini adalah faktor pemicu utama memang dari makanan ketika lambung masih sensitif seperti itu. Nah, ketika seperti itu biasanya itu tidak makan juga sakit. Nah, makan juga sakit. Apalagi ketika tidak makan, contohnya terlambat makan lah misalkan ya, maka jadwalnya harus ditepati. Nah, kemudian makan juga sakit itu ketika kita makannya mungkin dosisnya ya atau porsinya ini mungkin agak terlalu banyak. Nah, itu juga sakit juga ya. Kelihatannya perut ini menjadi terasa penuh sekali seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang bisa memahami sebenarnya diri kita sendiri ya. Cuma kita sharing pengalaman ya, mudah-mudahan cukup berarti bagi teman-teman yang masih mengalami sensasi-sensasi seperti ini. Nah, makan tepat waktu itu kalau saya itu dulu pernah makan ya, ketika masih 5 kali itu saya makan di jam 6 pagi, kemudian jam 9 ya, atau kalau misalkan mundur juga jangan terlalu jauh ya, mungkin antara 9-10 lah jam-jam itu. Kemudian makan lagi jam 12 ya, jam 12 siang, kemudian makan lagi sekitar jam 3 sore ya, kemudian makan lagi jam 6 sore. Nah, ini ketika 5 kali itu dengan porsi yang kecil ya. Porsi kecil itu biasanya saya hanya mengambil 1 centong lah, itu istilahnya 1 centong makan itu ya. Itu saja tidak 1 centong penuh teman-teman ya. Nah, itu hanya secukupnya saja, karena kalau terlalu penuh ini menjadi tidak nyaman perutnya itu. Nah, setelah itu berlangsung sampai beberapa bulan, kelihatannya sudah semakin membaik. Kemudian jadwal kita kurangi menjadi 4 ya, menjadi 4 kali dalam sehari. Nah, setelah 4 kali berlangsung beberapa bulan, nah kemudian menjadi 3 kali ya. 3 kali itu normal ya, sampai dengan sekarang ya, karena sudah normal ya sudah 3 kali ya. Nah, itu biasanya ya itu waktunya di seputar jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang, kemudian jam 6 sore. Kurang lebihnya itu. Kalau bergeser itu jangan melebihi 1 jam gitu. Nah, itu pun porsinya juga masih disesuaikan ya. Sampai dengan sekarang saya makan itu enggak, porsinya bukan porsi besar lah. Saya makan itu kalau sekarang ini porsi ideal di saya ya, mungkin teman-teman berbeda ya, tapi tidak apa-apa. Nah, ini hanya 1 centong setengah itu. 1 centong setengah ini kalau di porsi besar ini separohnya lah istilahnya, segitu ya itu. Nah, itu perut masih terasa nyaman seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan sampai dengan sekarang. Nah, kemudian tentang hal yang berikutnya, selain kita makan tepat waktu sesuai dengan jadwal ya, kemudian hindari makanan pantangan. Makanan pantangan ini sudah umum ya, yang biasanya sensitif di lambung ya, contohnya makan yang terlalu pedas ya, makan terlalu asam, kemudian makan yang berlemak tinggi, contohnya berminyak, goreng-gorengan, santan ya, seperti itu, sampai dengan minuman ya, kopi misalkan yang berkafein lah seperti itu, atau mungkin teh yang kental. Nah, ini juga biasanya sensitif lambung kita. Nah, itu kalau bisa kita hindari ketika kita memang lambung kita betul-betul masih sensitif terhadap
makanan. Tetapi ketika nanti sudah membaik ya kita sesuaikan saja ya, kita sesuaikan, bisa kita istilahnya kurangi porsinya, itu tidak masalah. Karena apa? Karena tujuan kita kan melatih supaya nanti normal kembali gitu. Jadi untuk hindari makanan pantangan ini bukan berarti untuk seterusnya teman-teman ya. Yang itu biasanya pada saat kondisi lambung kita ini memang masih parah lah istilahnya. Tapi setelah membaik, nah kemudian makanan-makanan pantangan itu kalau saya itu hanya saya kurangi saja. Contohnya seperti yang pedas-pedas, sambal ya kita makan saja, cuma jangan sampai terasa, ukurannya sendiri juga ya, jangan sampai terasa pedas sekali gitu. Itu kan kalau sekarang apalagi makan di rumah makan misalkan kan, nah itu kan sambal saja sampai level berapa itu seperti itu. Nah kalau saya biasa misalkan makan di rumah makan ya kita tetap ambil sambal, tapi cuma hanya saya sentuhkan saja makanannya. Itu aja sudah terasa agak pedas karena dari yang dulu agak lama menghindari itu kan akhirnya makan sedikit aja udah terasa sekali. Nah itu nanti teman-teman juga bisa mengukur sendiri ya, itu seperti itu. Demikian juga makanan-makanan lain yang perlu dipantang ya disesuaikan juga. Biasanya kalau saya itu saya coba juga teman-teman ya. Contohnya minum kopi, karena dulu sebelum saya terkena asam lambung juga istilahnya maniak kopi. Nah itu ya setelah merasa membaik ya saya coba lagi kopi, teh itu juga saya biasakan lagi ya. Sampai sekarang saya juga kopi ya sudah minum biasa, teh juga sudah biasa, contohnya seperti ini teh juga. Jadi caranya begitu. Jadi kita bertahap lah ya, bertahap. Yang penting ada progres seperti itu teman-teman. Insya Allah itu menjadi semakin membaik ya. Jadi untuk makanan pantangan biasanya teman-teman ada yang bertanya kapan mulai berhenti mantang. Nah itu ukurannya juga diri kita sendiri yang bisa merasakan. Nah kalau masih ragu ya caranya seperti itu, dicoba saja ya, coba saja. Tentunya sedikit ya, sedikit dulu. Kalau dicoba kok kelihatannya nyaman, wah berarti ini sudah nggak masalah. Nah itu bisa makan pantangan itu, tapi juga dikendalikan, jangan langsung setelah nyoba itu enggak apa-apa kemudian langsung makan sebanyak-banyaknya, yaitu juga biasanya efeknya kurang baik ya. Maka dari itu kita latih sedikit demi sedikit begitu teman-teman. Nah itu yang hubungannya dengan makanan pantangan. Kemudian hal yang ketiga yaitu makan makanan yang menyehatkan. Nah, makanan yang menyehatkan yaitu tentunya yang kondusif di lambung ya, kondusif di lambung. Nah, ini cerita juga ya. Waktu saya kondisi lambung sedang parah ya, itu sama sekali tidak berani makan yang ada pedasnya maupun ada asamnya, termasuk yang banyak bumbunya. Itu saya kurangi ya, yang gurih, terlalu gurih itu juga kadang menyengat juga itu. Nah ini itu dulu saya ketika sedang paling parah itu dulu makan itu pakai nasinya ini yang lembek ya. Kemudian lauknya saya itu hanya tahu ya, tahu yang paling nyaman saya rasakan itu ya. Tahu awalnya tahu hanya dimasak dengan air ya, tahu basah lah itu, direbus lah istilahnya. Tapi lama-lama kan bosan juga ya. Nah, bosan juga akhirnya digoreng juga, digoreng tapi jangan terlalu kering ya itu. Nah, masih agak lembek juga. Nah, itu yang cukup lama saya itu. Jadi sampai dengan sekarang juga saya senang juga terhadap tahu ya, karena itu memang di perut nyaman dibandingkan misalkan tempe ya, tempe itu agak kurang nyaman ya, entah kenapa ya. Tapi kalau tahu itu nyaman. Mungkin
teksturnya lebih lembut kayaknya ini, jadi lebih nyaman di perut. Nah itu makannya itu. Nah kemudian kalau makanan tambahan ya misalkan untuk ngemil ini saya lebih banyak pakai rebusan ya. Rebusan yang sering ini dari rebusan singkong ya. Jadi karena saya kan di kampung, nah ini juga punya sendiri ya, punya kebun yang ada singkongnya, kemudian ada talas, ada ubi-ubian, nah pakai itu. Tapi semuanya itu direbus ya, gitu. Nah itu ternyata lebih membantu ya, lebih nyaman sehingga perut ini rasanya sudah stabil ya, cepat untuk ya lebih enak lah, lebih stabil itu, sampai untuk BAB juga lancar ketika kita banyak makan makanan yang rebus-rebusan. Tetapi ada satu rebusan yang memang cukup sangat berarti bagi saya ya, nah itu labu kuning rebus ya. Nah itu juga kadang di sayur juga bisa ya, atau hanya direbus biasa kemudian dimakan untuk ini apa, ngemil istilahnya, itu juga bagus. Karena itu teksturnya sangat lembut ya, tidak ada rasa asamnya ya, tapi rasanya agak manis sedikit tapi tidak terlalu manis, pokoknya enak itu. Nah itu saya suka itu, dan ternyata juga di perut ini sangat positif ya. Yang saya rasakan itu ketika saya makan labu kuning itu rasanya lebih nyaman itu. Nah itu ya, jadi makan makanan yang menyehatkan. Jadi yang menyehatkan ini juga intinya yang jauh dari pantangan ya, karena pada waktu kondisi memang masih perut sering bermasalah ya, sering kembung, sering perih, sering begah ya, sembelit dan lain sebagainya, itu tetap faktor sangat penting itu adalah dari makanan. Nah maka dari itu saya berusaha untuk yang jenisnya masuk kategori pantangan itu saya kurangi ya. Ya makan tapi sedikit itu nggak apa-apa itu. Kemudian yang biasanya sering masakan itu kan kalau sekarang lebih banyak pakai minyak lah, digoreng. Nah itu saya berusaha yang direbus gitu, direbus. Nah ini nyatanya menjadi lebih nyaman. Itu seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang terakhir ini makan makanan herbal yang menguntungkan. Nah makanan herbal yang menguntungkan misalnya ya dari segi minuman yang saya minum, nah itu saya rutin sehari itu sekali ya, waktu sedang parah-parahnya itu minum air tajin ya, air taji sama saja, yaitu air ketika kita menanak nasi ya, itu masih ada airnya, sudah mendidih ya, nah itu kita ambil. Nah itu juga membuat lambung kita menjadi nyaman gitu. Itu jadi rajin minum air tajin. Nah kemudian masih yang bersifat minuman ya, nah saya sering minum air kunyit ya. Air kunyit itu mudah ya, jadi kita hanya ambil kunyit lah 2 ruas saja, 2 ruas, kemudian kita cuci bersih. Nah setelah itu kita iris-iris ya, iris-iris tipis-tipis itu kita tuang di gelas, biasanya gelas sekian ini sekalian ya untuk 1 hari. Nah kemudian kita kasih garam sedikit, kemudian kita tuang air panas yang mendidih gitu. Nanti sekitar 20 menit itu sudah bisa diminum. Nah itu juga membuat nyaman ya. Jadi sifat daripada kunyit karena mengandung kurkumin itu memang bisa menutup luka juga ya, ketika lambung kita mungkin ada iritasi ya, yang biasanya menjadi rasa perih, itu akan tertutup oleh itu teman-teman ya. Nah kemudian selain yang bersifat minuman, kadang bersifat makanan. Kalau yang bersifat makanan contohnya tadi ya, sering makan rebusan labu kuning ya, labu kuning rebus itu juga
lebih nyaman, yaitu sifatnya juga seperti herbal, itu seperti mengobati di lambung ya, yang saya rasakan seperti itu. Nah kemudian rebusan-rebusan tadi ya, contohnya singkong rebus, ubi, kemudian talas ya, dan lain sebagainya itu. Nah selain itu juga ada juga buah ya. Kalau buah itu yang saya rasakan ini lebih menguntungkan ya di lambung ya, karena ini bisa menetralkan asam lambung, yaitu pisang kepok ya. Pisang kepok itu ada dua jenis, yang kuning dan yang putih ya. Ini kalau bisa ini usahakan yang putih ya. Tetapi kalau yang putih tidak ada, yang kuning juga nggak masalah. Nah itu tidak perlu direbus ya. Kalau pisang kepok itu langsung aja, yang penting itu pisang sudah masak, nah langsung kita makan saja. Itu sebagai buahnya. Nah tiap hari seperti itu, bahkan setiap habis makan. Jadi sehari tiga butir ya, tiga butir buah pisang itu. Nah itu akhirnya semakin kita disiplin menggunakan pola itu di dalam pola makan itu, nah akhirnya kondisi menjadi semakin membaik ya. Yang tadinya seperti tidak bertenaga, lemes ya, mudah capek. Nah ini seperti tersuplai ya. Tersuplai sehingga energinya menjadi semakin energik gitu. Nah ada satu lagi masih yang bersifat minuman ya, ini yang cukup berarti bagi saya itu madu ya. Madu tapi madu murni. Cuma ini harus bisa merasakan dosisnya teman-teman ya. Jadi pertama saya mencoba itu sehari 3 kali minum madu, jadi 3 sendok ya. Ini itu nggak cocok bagi saya karena tubuh menjadi agak panas ya, itu mungkin menghangatkan badan ya. Itu justru menjadi tidak nyaman ya, termasuk perut juga menjadi nggak nyaman. Nah saya cocoknya untuk madu itu hanya 1 sendok sehari ya. Sehari itu bisa diminum pagi boleh atau sore juga boleh. Tetapi yang lebih tepat kalau saya itu minumnya pagi setelah makan. Karena apa? Setelah kita minum madu kan energi menjadi bertambah, tubuh menjadi agak hangat. Nah ini biasanya susah tidur kalau diminum sore hari. Nah nanti malamnya susah tidur. Nah maka saya minumnya di pagi hari. Nah karena di pagi hari ya, maka di waktu siang kita ini menjadi energik gitu. Jadi seperti suplemen lah, itu yang saya rasakan seperti itu. Oke teman-teman ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin nanti bisa dilanjutkan pada video-video berikutnya ya. Tetapi intinya seperti itu untuk mengatur pola makan yang baik, yang menguntungkan ya untuk asam lambung, sehingga akan mempercepat proses pemulihan ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.